Halo, selamat siang anak-anak semua. Aduh, kelasnya berisik nih. Diam dulu. Perhatikan, gurunya baru saja datang ini. Halo, selamat siang anak-anak semua. Nah, gitu dong, pinter. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya minta tolong ini dibagikan bukunya ya. Musa, tolong bagikan buku yang di sebelah sini. Nah, ini Harun, saya minta tolong bagikan buku ya. Oke, terima kasih Harun. Terima kasih ya Musa. Baik. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, hari ini saya mau mengajarkan kamu apa artinya bersahaja. Apa artinya hidup bersahaja? Ada yang sudah tahu artinya bersahaja? Loh, belum ada yang tahu. Nah, untuk itulah sebabnya kalian ini berangkat ke sekolah. Karena saat kamu ke sekolah itu membuat kamu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak paham menjadi lebih paham. Oke? Gini. Bersahaja artinya sederhana, tidak berlebihan. Anak-anak, kalau kamu menerapkan hidup bersahaja, itu artinya kamu menerapkan hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Oke? Contoh kalimatnya seperti ini anak-anak. Orang desa itu hidupnya bersahaja. Artinya orang desa itu hidupnya sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Oke? Secara tidak langsung anak-anak, ketika kamu menerapkan hidup bersahaja, itu akan mengajarkan kamu hidup hemat. Wih, malah ada yang tidur, siapa itu? Siapa? Jam segini kok sudah tidur Ya, Pak. di kelas tidur. Coba kamu, apa artinya bersahaja? Bersahaja. Woi, bersahaja apaan woi? Bersahaja itu bersahabat, Pak. Bersahabat Lah, supaya minta ditraktir jadi hemat. Ya, astaga. Malah minta ditraktir, gimana ini bocah ya? woi. Parah. Ini makanya perhatikan kamu itu. Eh, Saya ulangi Iya, Pak, ya, ya, Pak. bersahaja itu artinya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Pengen, anak-anak yang lain pengen hidupnya bersahaja ya? Gampang caranya, ikuti aja apa kata bapak di depan ini ya. Yang pertama, apa adanya. Oke, apa adanya, berpenampilan sederhana dan apa adanya, disesuaikan dengan tempat dan acaranya. Nah, kalau kamu ke sekolah ini pakai seragam sekolah, ya untuk belajar di sekolah. Bukan kayak temanmu satu itu pakainya piyama, ya ke sekolah hanya untuk tidur. Tidak perlu berlebihan ya, baik dalam penampilan, perkataan atau perbuatan. Nggak boleh lebay, oke? Biasanya tuh hal ini bisa bikin kamu rendah diri atau minder atau malu. Tapi anak-anak gini, coba deh tanamkan dalam dirimu kalau sesuatu yang sederhana ini bisa menghasilkan suatu karya yang kreatif gitu, lain daripada yang lain. Contohnya kalau saya dulu saat saya bermain sepeda, saya iri lihat teman saya sepedanya bagus-bagus. Sepeda saya sederhana, cuman bisa naik turunkan sadelnya, naik turun, dah
mentok di situ. Teman saya loh, sepedanya bisa dilipat, keren sekali. Tapi biar saya nggak minder, biar saya lain daripada yang lain, saya coba ambil gelas air mineral yang bekas gitu, ambil dari tempat sampah. Enggak ya, dari pinggir jalan kan ada orang yang suka buang sampah sembarangan itu ya, saya ambil aja. Saya selipkan di rangka sepeda dan rodanya. Wah, saya jalankan, suaranya rot kayak naik motor trail. Keren kan? Lanjut, yang kedua ini apa? Yang kedua, tahu nggak? 2. Menerima dan bersyukur. Menerima dan bersyukur. Menerima dan bersyukur anak-anak. Menerima setiap pengalaman yang kamu lalui ini dengan baik, dan dari situ kamu berusahalah belajar. Oh, aku tuh dari pengalaman ini belajar hal baru ya gitu. Nah, ada banyak sekali pengalaman yang mungkin membahagiakan, tapi ada juga yang menyedihkan, atau bahkan pengalaman yang membuat kamu marah. Itu semua akan memberikan kamu pembelajaran untuk kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa di kemudian hari. Oke? Masa kalian mau jadi anak-anak terus, pemikirannya bocah terus? Ya kan enggak. Oke? Bersyukur atas apa yang kita miliki, dan kita enggak perlu menuntut lebih, karena anak-anak, orang yang menuntut itu biasanya meminta dengan keras atau dengan paksa gitu. Tapi kalau kita berusaha, kita akan membuat sesuatu yang lebih lah dibandingkan kita hanya meminta dari orang lain, bahkan secara paksa gitu. Lanjut yang ketiga. Apa kira-kira yang ketiga ya? Tidak iri hati. Tidak iri hati. Tidak iri hati. Di sini mesti ada yang suka iri hati ya. Lihat punya temennya gitu, waduh kok lebih bagus ya, punya aku jelek. Beliin yang baru dong, beliin yang lebih bagus dari dia. Aku nggak pengen sama kayak punya dia, bahkan lebih jelek dari punya dia. Aduh, astaga. Bukan anak SDK 6. Anak-anak, tidak perlu ya kamu iri hati dan membandingkan diri kita atau apa yang kita miliki dengan milik orang lain, milik teman kita gitu. Tapi berusahalah membuat sesuatu yang kamu miliki itu lebih berarti dan lebih bermanfaat untuk kamu sendiri yang memiliki. Oke? Biar punya teman lebih bagus, tapi punyamu meskipun sederhana tetapi lebih bermanfaat dan lebih berguna untuk kamu yang memiliki. Oke? Yang penting itu fungsinya, yang penting itu manfaatnya. Bukan baru atau jelek, bukan baru atau lama, bagus atau jelek gitu maksudnya. Aduh, udah tua ini jadi gak lupa. Yang keempat, anak-anak, 4 ya, 4 ini. Aduh, punya apa ya? Orang hidup sederhana dan hidup hemat biasanya punya apa anak-anak? Tabungan. Punya tabungan ya anak-anak. Nah, di sini siapa yang sampai sekarang belum pernah menabung? Angkat tangan. Yang sama sekali belum pernah menabung. Atau kamu nggak tahu apa artinya menabung? Aduh. Memangnya gini. Oke, terima kasih ya. Silakan turun tangan. Yang sudah pernah menabung. Bapak mau tanya ya. Memangnya untuk apa sih kita menabung? Penting nggak menabung itu? Penting, betul. Gini loh, kalau kita menabung itu tujuannya menyisihkan sebagian uang yang kita punya, uang yang kita dapatkan untuk disimpan. Nah, kita kumpulkan, terus uang-uang yang sudah terkumpul itu toh akan kita gunakan hanya dalam kondisi darurat, dalam keadaan terpaksa, untuk keperluan yang penting-penting saja.
kalau cuman buat beli mainan, itu penting nggak? Nah, kira-kira untuk anak SD ini yang penting apa? Ada yang bisa jawab? Untuk beli apa? Squishy, ya ampun. Untuk beli topi SD itu loh, kalau kamu upacara ya kan, terus lupa bawa topi, beli di koperasi itu. Ada loh anak yang mengumpulkan uang sakunya untuk membeli sepeda baru. Wah, mantap, keren kan? Nah, itu kan berguna untuk dia karena dia ingin sesuatu yang baru, lain daripada yang lain, ya kan? Dan lebih bangga karena ini hasil tabunganku. Wah. Nah, kalau anak SD kayak kalian ini, nabungnya di mana? Oke, yang pertama nabung di bank bisa. Pilih yang fasilitas tabunganku juga boleh, ya. Nah, itu mulai dari 20.000 anak-anak. Kabarnya sih begitu. Mulai dari 20.000 kamu bisa menabung. Tapi kalau tidak mau capek-capek ke bank, kamu bisa pakai celengan. Celengan ayam juga bisa. Atau yang sederhana apa yang kamu punya di rumah, wadah dari ya stoples bekas gitu, atau botol minuman yang sudah nggak terpakai bisa kamu lubangi, ya kamu buka tutupnya, masukkan uangnya, terus ya begitu seterusnya. Oke anak-anak, sampai di sini jelas ya. Saya pengen anak-anak semua mencoba mempraktikkan hidup bersahaja. Oke, nih apa adanya, menerima dan bersyukur, tidak iri hati, dan punya tabungan. Kalau kamu, contohnya yang paling sederhana, apa yang ada di meja makan, kamu nikmati apa adanya. Menerima dan bersyukur, puji Tuhan hari ini saya masih bisa makan apapun lauk pauknya, ya nggak usah minta lebih lah. Dan gak usah iri hati, waduh temanku tiap hari bisa makan enak. Nah, enaknya kita dengan enaknya orang lain itu punya standar yang berbeda anak-anak. Oke ya, gak usah, jadi gak perlu disamakan. Dan yang terakhir, daripada makanan yang mahal-mahal itu terus, lebih baik uangnya ditabung ya. Oke, siap, selamat mencoba, saya yakin kamu pasti bisa. Saya permisi dulu, selamat siang anak-anak. Nanti tolong dihapuskan papan tulisnya ya.